Dan hari ini alhamdulillah perkuliahan sudah beres, tinggal mengerjakan tesis. Mohon doanya hadirin, semoga Allah mudahkan, Allah lancarkan. Bahkan hari Senin sekarang saya ke Ponorogo karena mau sidang proposal tesis, semoga Allah mudahkan. Bapak Ibu semua yang oleh Allah, ini 3 keutamaan setidaknya di pagi hari ini Allah hadirkan kepada kita. Pertama, kata Nabi SAW, "Man shalla subha fi jama'atin fahuwa fi dhimmatillah." Siapa yang sholat subuh berjamaah, dia berada dalam lindungan Allah. Kita dilindungi oleh Allah, keluarga kita dilindungi oleh Allah. Semoga Allah hadirkan. Yang kedua, hadirin, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Orang yang menempuh satu perjalanan, apalagi dia bersolat berjamaah, kemudian dia menuntut ilmu, belajar, mempelajari ayat Quran, hadis, maka ini jalan-jalan menuju surga Allah. Semoga hadirin Bapak Ibu semua di pagi hari ini jalan-jalan memudahkan kita semua untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ikhwati rahimakumullah, di pagi hari ini saya sebenarnya agak malu nih Bapak Ibu semua. Kenapa? Karena yang mengisi itu ini Ustaz senior, Ustaz Dedi Haryadi, Pak. Biasanya yang membahas Asmaul Husna. Nih, tapi semoga tidak mengurangi faidah, ya, tidak mengurangi keberkahan dari keterbatasan ilmu yang saya sampaikan. Hadirin, di subuh kali ini saya ingin menegaskan keistimewaan kita semua ketika mempelajari Asmaul Husna. Hadirin, rugi sekali andaikan kita lama bersujud kepada Allah tapi tidak mengenal siapa Allah itu. Ini penting sekali mempelajari di antara cabang ilmu tauhid terkait dengan Asmaul Husna. Bahkan Malik bin Dinar, beliau pernah mengatakan, masakinu ahlil ardh kharaju minha wa lam yadhuq atyaba minha. Kata Malik bin Dinar, ada orang-orang yang miskin di dunia, dia rugi sekali ketika keluar dari dunia ini, dia belum pernah merasakan nikmat yang paling nikmat di dunia. Kata murid-muridnya ketika itu, wa ma fiha, wahai Malik bin Dinar, apa kenikmatan yang paling nikmat itu? Kata Malik bin Dinar, ma'rifatullahi azza wa jalla, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ini nikmat yang paling nikmat. Sayang sekali andaikan kita berpisah dengan dunia ini tapi tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini di antara ilmu yang penting sekali, di antara ilmu yang paling pokok dalam agama kita dan memiliki kedudukan yang tinggi sekali dalam syariat kita ketika kita mempelajari nama-nama dan sifat Allah. Hadirin Bapak Ibu semua, ini di dalam surat Thaha ayat ke-8 Allah berfirman, Allahu la ilaha illahu, tidak ada ilah kecuali Dia, lahul asmaul husna, Dia memiliki nama-nama al-husna yang paling mulia. Husna itu sebenarnya hadirin dalam bahasa Arab itu bentuk tafdil, Pak. Tafdil itu maknanya yang paling, hadirin. Kalau orang mengucapkan kecil dalam bahasa Arab sogir, yang paling kecil asgor, atau boleh suboro untuk muannas. Nah, orang mengatakan baik hasan, yang paling baik ahsan, untuk muannasnya husna. Jadi husna itu sebenarnya nama perempuan, Pak. Ini nama saya itu nama perempuan sebenarnya. Husna. Kenapa husna dinamakan husna? Ini kalau dalam kaidah bahasa Arab, karena kebetulan al-asma itu bentuk jamak. Jamak itu diperlakukan mufrad muannas, maka disebut al-asmaul husna, tidak al-asmaul ahsan. Keistimewaannya, ini hadis yang masyhur kita ketahui bersama, ya, di hadis riwayat Bukhari. Apa kata Nabi SAW? Inna lillah, hati-hati jangan bukan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Pak. Inna lillah tis'ah wa tis'ina isman. Sungguh Allah itu memiliki 99 nama, mi'atan ila wahidah, 100 kurang 1, man ahsoha dakhalal jannah. Siapa yang, nih ihso, saya beri catatan dulu hadirin. Karena ihso itu nanti kata para ulama tidak hanya sebatas menghafal.
Siapa yang ihsa terhadap nama-nama itu, dakhalal jannah, maka dia akan masuk surga. Ini keistimewaannya mempelajari Asmaul Husna. Yang pertama, hadirin, saya ingin berikan catatan terhadap hadis ini. Apakah nama Allah Subhanahu wa taala itu terbatas kepada 99 nama? Nah, ini yang jadi jawaban kan. Para ulama menjelaskan tidak terbatas pada 99. Kenapa Nabi mengatakan 99? Ada di antara nama-nama Allah 99 nama yang Allah ajarkan kepada kita, yang itu kalau dipelajari pengaruhnya besar sekali dalam ketauhidan, ibadah kita, akhlak kita, pengaruhnya besar sekali. Dan tidak terbatas nama Allah itu, hadirin, 99 nama, Pak. Apa dalilnya? Di hadis riwayat Ahmad ada satu doa. Doa ini doa meminta agar Al-Quran dijadikan penyejuk hati, hadirin. Doa kalau para santri penghafal Quran biasanya sebelum menghafal Quran baca doa ini dulu. Doanya gak terlalu panjang, Pak, pendek lah insyaallah. Apa doanya? Allahumma inni abduka wa ibnu abdika wa ibnu amatika nasiyati biyadika madin fiya hukmuka adlun fiya qada'uka as'aluka bikulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsaka aw anzaltahu fi kitabika aw 'allamtahu ahadan min khalqika. Belum beres lah, belum. Aw ista'tharta fi ilmil ghaibi indaka an taj'alal Qur'an rabi'a qalbi wa nura sadri wa jalaa wa dhahaba amin. Beres lah. Nah, kan enggak terlalu panjang lah, Pak, pendek lah insyaallah. Enggak sampai 1 jam. Apa doanya? Di doa ini Nabi meminta awista'tsarta fi ilmil ghaibi indak. Ya Allah, aku meminta dengan seluruh nama yang kau miliki, nama yang engkau ajarkan kepada hamba-Mu, nama yang engkau tulis di dalam kitab-kitab-Mu, awista'tsarta fi ilmil ghaibi indak, atau nama-nama yang engkau tulis dalam ilmu ghaib-Mu. Nah, ini jadi dalil kata para ulama, nama dan sifat Allah itu tidak terbatas pada 99, karena ada nama-nama dan sifat Allah yang Allah tidak ajarkan kepada kita. Hadirin ikhwatiman, Allah yang maha sempurna dan tidak terbatas kesempurnaannya, maka tidak pantas sekali kalau misalnya Allah dibatasi sifat kesempurnaannya. Maka Allah itu yang maha tidak terbatas, hanya Allah yang maha tahu sifat-sifat yang lain yang mungkin Allah tidak ajarkan kepada kita, karena kesempurnaan Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, hadirin, man ahsoha. Apa makna man ahsoha itu? Ini saya mengutip kata Imam Ibnu Battal yang dikutip oleh Imam Ibnu Hajar. Ini apa ahso itu, hadirin? Bagaimana kita mempelajari Asmaul Husna yang baik itu? Nah, kata beliau, yaqa'u bil qawli wa yaqa'u bil amal. Ihsa itu pertama itu dengan cara bil qaul, dengan ucapan. Maksudnya seperti apa? Wa yaqa'u bil amal, falladhi bil amal anna lillahi asma'an yakhtassu biha kal ahadi wal muta'al wal qadir nahwiha fayajibul iqraru biha wal khudu' indaha. Kalau dengan amal, Allah punya nama Al-Ahad yang Maha Esa, Allah punya nama Al-Muta'al yang Maha Tinggi, Allah punya nama Al-Qadir yang Maha Berkuasa. Kita menetapkan dalam hati kita Allah punya nama dan sifat itu, kemudian kita tunduk terhadap nama-nama Allah itu. Itu yang pertama. Jadi nama Asmaul Husna itu ada ketundukan hati kita menerima itu nama-nama Allah. Karena hadirin Bapak Ibu semua, nama-nama Allah itu bukan Nabi yang menentukan, tapi Allah sendiri yang mengajarkan nama-namanya kepada kita. Berbeda dengan cari hadirin dalam ajaran-ajaran atau agama-agama yang lain. Biasanya Tuhan-Tuhan yang dibuat dalam agama lain itu adalah namanya pemberian dari manusia. Lata, Uzza, Manat, Hubal. Setiap suku kabilah memberi namanya masing-masing oleh manusia. Sedangkan Asmaul Husna itu bukan Nabi, tapi Allah yang langsung mengajarkan kepada kita. Wa yustahabul iktida, dan cara mengamalkan dengan amal itu dengan cara mengikutinya, menjadikan qudwah teladan terhadap nama-nama itu. Ada beberapa nama, hadirin Bapak Ibu semua,
Dari nama dan sifat Allah itu yang bisa kita teladani. Saya yakin sekali Ustaz Dedi Haryadi menyampaikan hal ini. Ketika mempelajari Asmaul Husna satu persatu, ada nama-nama Allah yang bisa kita teladani, tapi ada nama-nama Allah yang gak boleh ada dalam diri kita. Contoh, nama yang boleh dalam diri kita, kata Imam Ibnu Battal, Ar-Rahim, Allah yang Maha Penyayang. Kalau Allah begitu sayang sekali kepada kita, hadirin, maka begitu pula kita pun harus sayang kepada orang-orang terdekat kita, kepada sesama kita. Ada, atau misalnya Al-Karim, Allah yang Maha Dermawan. Allah begitu dermawan, tidak berhenti memberikan rezeki nikmatnya kepada kita. Maka seperti itu pula kita kepada orang-orang di sekitar kita. Kita senang memberi kepada orang lain, kita murah hati, senang menolong. Itu Al-Karim, hadirin. Ada sifat yang boleh diteladani. Tapi ada sifat yang tidak boleh diteladani, dan bahkan gak boleh seorang punya sifat itu. Contoh misalnya Al-Mutakabbir, Allah yang Maha Perkasa, Maha Tinggi. Maknanya, karena Mutakabbir itu kalau dalam bahasa Arab maknanya luas sekali, hadirin. Biasanya kalau dalam terjemahan Asmaul Husna disebutkan Maha Sombong. Nah, tapi kata para ulama, nanti mutakabbir disematkan kepada Allah itu jadi sifat terpuji bagi Allah, karena Allah punya semua perangkatnya, kekuasaan, kesempurnaan sifatnya. Sedangkan kalau mutakabbir, Maha Sombong itu tersematkan pada manusia, maka itu jadi sifat tercela. Makanya gak boleh, hadirin. Tidak sembarang. Misalnya, Ustaz, saya pernah menemukan dalam Al-Quran Mutakabbir, saya kasih nama anak saya Mutakabbir. Benar saja Pak, tumbuh dewasa jadi Fir'aun, hadirin. Karena namanya Mutakabbir, orang yang sombong. Karena ada nama-nama yang nggak bisa diberikan, dan itu khusus untuk Allah. Seperti Al-Azim, hadirin. Atau ada nama-nama yang lain yang kata para ulama ini khusus. Kemudian, hadirin Bapak Ibu subhanahu Allah, termasuk mengamalkan Asmaul Husna itu bil qaul. Ini kata Imam Ibnu Battal, wa ammal ihsa'al qawli fayahsulu bi jam'iha wa hifdhiha wa su'ali biha. Dengan ucapan itu, pertama dengan menghimpunnya, kita kumpulkan, Mas, apa sih nama-nama Allah itu? Makanya hadirin Bapak Ibu semua, sayang sekali andaikan tadi kata Malik bin Dinar, kita berpisah dengan dunia itu tapi kita tidak mengenal 99 nama dan sifat Allah itu. Itu nikmat yang paling nikmat, hadirin. Bahkan dan kunci kemuliaan kita nanti di hadapan Allah. Kedua, wa hifdhiha, termasuk menghafalnya. Menghafal semua itu dengan qaul, wa su'ali biha, dan meminta dengan nama-nama itu, hadirin. Sebagai contoh misalnya, orang merasa sangat butuh sekali kepada Allah dan tahu bahwa Allah yang menggerakkan, menentukan semuanya, kemudian dia sebut nama Allah, ya Jabbar. Karena Jabbar itu diantara maknanya nanti hadirin, kebutuhan seorang hamba, tahu bahwa seluruh urusannya ada ke dalam kehendak Allah. Maka kemudian disebut ketika ada punya masalah, Bapak Ibu semua, sekali-kali sebut nama ya Jabbar, ya Allah, Engkau yang Maha berkuasa, Engkau yang Maha memaksa. Atau satu waktu kita banyak dosa, Pak, ya Ghafur, ya Ghaffar. Kita ingin diberi oleh Allah, ya Karim. Nah, ini diantara mengamalkan makna Asmaul Husna, yaitu dengan menyebut nama-nama Allah itu. Dan hadirin Bapak Ibu semuanya oleh Allah, mulia sekali Pak. Ini setiap ayat dalam Al-Quran ini keistimewaannya, hadirin, ditutup oleh sifat-sifat Allah. Syukran Ustaz, jazakallah khairan. Nah, alhamdulillah. Setiap kali ditutup dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah, itu ada kaitan yang sangat erat sekali, hadirin. Bahkan setiap nama dan sifat Allah yang dibarengkan itu ada makna rahasia yang luar biasa. Misalnya hadirin, dalam Al-Quran kita menemukan Azizun Hakim, atau Ar-Rahman Ar-Rahim, Ghafur dengan Ar-Rahim. Itu ada rahasia yang luar biasa, gak sembarang. Contoh misalnya Ar-Rahman Ar-Rahim. Kenapa kata para ulama Ar-Rahman itu harus dibarengkan dengan Ar-Rahim, Pak?
Padahal Rahman itu pun sama maknanya rahmat, Rahim pun maknanya rahmat. Tapi kenapa dalam surat Al-Fatihah itu Allah harus barengkan Ar-Rahman dengan Ar-Rahim? Ada dua jawaban terhadap ini. Pertama, kalau kata Imam Al-Baghawi, Allah sebutkan Ar-Rahman Ar-Rahim itu tafaddulun ba'da tafaddulin wa in'amun ba'da in'am. Allah itu sedang ingin menunjukkan, hadirin, Allah itu memberi karunia kepada kita setelah memberi karunia. Allah itu memberi nikmat kepada kita setelah Allah memberi nikmat. Maksudnya apa, hadirin? Ar-Rahman Ar-Rahim itu mengajarkan, kata Imam Al-Baghawi, kepada kita kalau nikmat Allah itu tidak akan pernah berhenti Allah berikan kepada hamba-hambanya. Itu Ar-Rahman. Kenapa dibarengkan dengan Ar-Rahim, Pak? Bapak Ibu semua, andaikan Allah takdirkan kita hidup 1000 tahun ke depan, Pak, demi Allah pasti Allah berikan rezeki dan nikmat kepada kita. Itu makna Ar-Rahman Ar-Rahim. Maka orang, hadirin, ketika dia dalam sholatnya baca surat Al-Fatihah, dia sebut saja Ar-Rahman Ar-Rahim, ada perasaan yang tenang sekali, hadirin. Ketika seorang itu bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dia tahu, saya punya zat, saya punya ilah, saya punya Allah yang siap memberi rezeki dan nikmat 1000 tahun bahkan ke depan, atau bahkan selama-lamanya saya hidup di dunia, Allah siap memberikan nikmat kepada saya dengan kata Ar-Rahman Ar-Rahim. Dan hadirin, Bapak Ibu semua, perasaan seperti ini penting sekali, hadirin. Kita bersandar kepada zat, bahkan secara psikologis dalam ilmu kejiwaan, orang bersandar kepada suatu itu penting sekali, Pak. Saya kemarin baca ketika Syekh Nabulsi menjelaskan sifat Al-Khaliq. Ada kisah menarik sekali. Ini saya dahulukan. Kata Imam Nabulsi, beliau punya teman, Pak, punya rekan. Dia kebetulan sakit jantung, hadirin. Dia cerita, akhirnya saya cari rumah sakit terbaik di Eropa. Dia pergilah satu rumah sakit di Eropa, baru ditindak, dioperasi. Satu waktu, hadirin, dia sudah berbaring di atas ranjangnya, cemas, Pak, khawatir. Ya siapa yang tidak khawatir, hadirin? Hendak ditindak operasi, Pak, jantungnya. Dia khawatir, cemas. Ketika ia cemas dan khawatir seperti itu, datang seorang perawat, Pak, masuk ke ruangan hendak tindak operasinya. Perawat itu dia wajahnya ceria, cerah. Dia bawa bunga, hadirin. Simpan bunga itu di pinggir pasien itu. Kemudian perawat itu dia bertanya, "Bapak sakit apa?" Kata perawat itu, "Saya mau ditindak operasi jantung," katanya. "Memang siapa yang hendak mengoperasi Bapak?" Kata perawat itu. "Katanya dokter Fulan," katanya. Nah, perawat itu langsung heran, Pak. "Hah? Betulkah dokter Fulan?" "Bapak tahu tidak? Dokter itu adalah dokter yang paling terbaik di rumah sakit ini. Ratusan kali belum pernah gagal dia mengoperasi." Kata perawat itu, Pak. Kemudian kata dia kepada Syekh Nabulsi, "Wah, Syekh, saya ketika disebutkan oleh perawat itu bahwa yang akan menindak operasi saya adalah dokter terbaik, bahkan terbaik, dokter yang sudah masyhur, terkenal, bahkan ratusan kali tidak pernah gagal. Saya diberitahu seperti itu, saya tenang sekali. Karena tahu yang mengoperasi itu adalah dokter terbaik. Saya tenang sekali, hadirin." Bereslah dioperasi, ditindak operasi, Pak. Ternyata memang berhasil, hadirin, Bapak Ibu semua. Operasinya berhasil. Cuman yang jadi heran, ketika beres dioperasi, dia lihatlah ada list pembayaran, hadirin. Singkat kisah, dia ada list dari pembayar itu. Memang dia tahu pasti mahal biaya operasinya. Tapi saya heran, katanya, di antara pembayaran itu ada list pembayaran. Jadi ada bagian pembayar tambahan biaya mengangkat kecemasan. Jadi ada biaya mengangkat kecemasan. Dia heranlah, nanya, "Saya dioperasi jantung kok dia ada biaya ini?" Tanyalah ke rumah sakit. Ternyata diselidik rumah sakit itu, hadirin, bukan hanya menindak operasi. Ternyata perawat yang masuk ke ruangan operasi itu adalah seorang psikolog. Bukan perawat biasa, Pak. Seorang psikolog yang bertugas untuk menenangkan setiap pasien, karena itu dampak ketika operasi itu besar sekali.
terhadap keberhasilan operasi, Pak. Itu besar sekali dampaknya. Ketika perawat itu memberi motivasi kepada pasien. Bapak Ibu semua coba bayangkan, andaikan perawat itu kalau bertanya, hadirin, misalnya, Pak, siapa dokternya? Dokter si fulan. Wah, Pak, kemarin aja mati, Pak, sama dokter itu. Coba bayangkan andaikan dokter itu bilang seperti itu, hadirin. Dia tenang, hadirin, Bapak Ibu semua. Dia tidak pernah bertemu dengan dokter itu, belum pernah bertemu mukanya, tapi diberitahu bahwa dokter itu adalah dokter terbaik dan 100 kali belum pernah gagal dalam operasinya. Hatinya tenang, Pak. Lah, orang beriman setiap hari bersujud kepada Allah, zat yang menyembuhkan setiap penyakit. Bersujud kepada Allah yang setiap Allah itu menjamin rezeki-rezeki kita. Seharusnya orang yang beriman kepada Allah hidupnya akan lebih tenang dan lebih bahagia, hadirin. Nah, pentingnya seorang bersandar kepada Allah ini. Ini pentingnya memahami sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Bapak Ibu semuanya oleh Allah. Nah, ini makna ihsa kata Imam Ibnu Battal. Jadi memahami Asmaul Husna itu tadi tidak sederhana dan memang berat, Pak. Hadirin, untuk menghafal mungkin bahkan anak-anak kita pun hafal 99 nama itu. Tapi bagaimana nama-nama dan sifat-sifat Allah itu jadi cermin akhlak kita, perasaan kita, ketenangan kita, keimanan kita, bahkan jadi hiasan perangai kita kepada sesama, terwujud Asmaul Husna dalam kehidupan kita. Itu berat sekali. Andaikan satu orang, jangankan 99 nama, Pak, dia punya satu saja sifat, hadirin, dia senang memaafkan kesalahan orang lain. Bukankah karena memaafkan saja itu bisa jadi jaminan surga? Bapak Ibu semua mungkin ingat tadi ada seorang sahabat datang, kemudian Nabi mengatakan dia adalah calon penghuni surga. Sampai seorang sahabat yang lain, hadirin, dia teliti, kenapa dia sahabat ini sampai dijamin masuk surga oleh Allah SWT. Dia ikuti, bahkan dia menginap di rumahnya karena ingin tahu aktivitasnya. Dia lihat sholatnya biasa, bahkan sholat malam pun biasa, dia bangun hanya zikir biasa, tidak ada yang berlebih. Kemudian dia tanya, Pak, apa yang menyebabkan dirimu sampai Nabi SAW menjamin dirimu bisa masuk surga nanti? Kata dia, gak ada apa amalku, ya seperti yang kau lihat hari ini. Kemudian dia pergi, Pak, dia kecewa, apa amalnya? Kemudian dia panggil lagi, dia panggil siapa? Ada satu yang biasa aku lakukan, sebelum aku tidur, aku melepaskan setiap dendam kepada saudara-saudaraku dan aku memaafkan semua kesalahan saudara-saudaraku. Kemudian baru sahabat ini mengatakan, inilah sifat yang akhirnya menjamin dirimu masuk surga. Karena memaafkan saja orang bisa dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan hadirin, andaikan 99 nama itu berada dalam diri kita, Pak. Nah, ini keistimewaan yang mempelajari Asmaul Husna. Baik, hadirin Bapak Ibu sekalian pada Allah, apa saja keistimewaannya? Setidaknya ada 10, Pak. Ini penjelasan para ulama. Pertama, tentu yang tadi disampaikan oleh Nabi, memasukkan orang yang mempelajari Asmaul Husna itu masuk ke dalam surga, surganya Allah. Mulia sekali. Kedua, orang yang mempelajari Asmaul Husna lebih mengenal Allah, lebih dekat, akan lebih mengenal. Satu waktu, ini penjelasan tentang asbabun nuzul surat Al-Ikhlas. Ketika satu waktu orang-orang kafir musyrik datang kepada Nabi SAW. Ya Muhammad, insib alina rabbak. Kata orang-orang kafir musyrikin ketika itu, wahai Muhammad, tolong jelaskan Tuhanmu itu seperti apa. Karena mereka heran, hadirin, seluruh kabilah itu punya Tuhannya masing-masing. Lah, Nabi Muhammad bawa ajaran, dia gak bawa Tuhan. Maksudnya gak bawa patungnya, mana? Gak bawa patungnya, mana Tuhannya Muhammad? Dia bawa ajaran baru tapi gak bawa patungnya. Bahkan termasuk orang Yahudi dan Nasrani pun seperti itu. Akhirnya ketika mereka bertanya tentang seperti apa Tuhanmu itu wahai Muhammad, turun surat Al-Ikhlas. Qul, katakanlah Muhammad, huwallahu ahad. Dia, Allah adalah Esa. Bahkan ayat ini, Bapak Ibu semua, nanti ayat yang paling mudah untuk memahami Allah, Pak. Jadi Bapak Ibu semua kalau ditanya, siapa Allah itu? Qul huwallahu ahad. Karena ketika orang-orang kafir bertanya tentang Allah, turun langsung jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ahad. Apa makna ahad itu?
Bapak Ibu subhanahu Allah, kalau dalam bahasa Arab diungkapkan dengan tanwin, Pak, ini anak santri tahu itu bentuk nakiroh namanya. Itu lita'mim, menunjukkan umum. Allah yang ini itu esa. Esa dalam apa? Zatnya. Kalau kalian membuat Tuhan kalian dengan patung, Allah yang ini gak akan sama dengan Tuhan kalian. Zatnya esa. Kalau Tuhan yang kalian punya sifat seperti itu, Tuhan yang ini nih, Allah ini esa dalam seluruh sifatnya. Allah esa dalam menciptakan, gak ada yang menciptakan seperti Allah. Allah esa dalam kesempurnaannya, gak akan ada yang lebih sempurna, bahkan setara sekalipun dengan Allah. Allah esa dalam segala perbuatannya, sifat-sifatnya, bahkan dalam zatnya. Orang-orang kafir Quraisy mereka buat Tuhan-Tuhan mereka hadir dari patung, dari tembaga, ada yang dari batu, ada yang dari roti. Zat Allah itu tidak sama dengan zat-zat, apalagi zat yang diciptakan dari makhluk-makhluk Allah. Itu kan ciptaan Allah, tidak sama zatnya. Maka qul huwallahu ahad. Maka Allah yang ini esa dalam segalanya, dalam kekuasaannya. Allahus Samad, dialah Allah as-Samad, tempat bergantung. Ini hadirin Bapak Ibu semua, perhatikan ketika ayat kedua. Ayat yang pertama ahadun pakai tanwin. Yang kedua pakai alif lam, as-Samad. Ini kata Syekh Wahbah Az-Zuhaili, alif lam di sini maknanya litakhsis, menunjukkan penghususan. Jadi ayat kedua pun Nabi menyampaikan kepada orang-orang kafir Quraisy itu, Allah yang saya ini nih, Allah yang ini, itu tempat bergantungnya seluruh makhluk, hanya yang ini jadi tempat bergantung, bukan Tuhan-Tuhan kalian. Bahkan Tuhan-Tuhan kalian pun bergantung kepada Allah ini. Kenapa? Dikata ayat kedua pun udah menjawab hadirin. Ini problematika keyakinan akidah teologi yang diyakini oleh orang-orang kafir Quraisy ketika itu. Allahus Samad, lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan Allah tidak diperanakan. Dibantah lagi karena orang-orang Yahudi meyakini Uzair adalah putra Allah. Nasrani meyakini Isa al-Masih adalah putra Allah. Termasuk orang-orang kafir Quraisy itu kan meyakini malaikat itu putri Allah, Pak, anak perempuannya Allah. Maka dengan ayat ketiga, Allah itu tidak beranak, Allah tidak diperanakan. Allah, andaikan Allah beranak dan diperanakan, berarti itu diantara kecacatan Allah karena kebergantungan Allah kepada zat yang lain. Cacat Allah kalau Allah punya anak dan Allah diperanakan. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada, jangankan yang lebih dari Allah kekuasaan sifat zatnya, bahkan yang setara dengan Allah pun tidak akan ditemukan. Hadirin Bapak Ibu subhanahu Allah, mereka meminta penjelasan tentang Allah, cukup hadirin dengan jawaban ini, maka terbantah seluruh keyakinan yang ada ketika itu. Ringkas, padat maknanya, bahasanya indah sekali. Perhatikan di setiap akhir ayatnya. Ahad, As-Samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kata para santri dalam ilmu balaghah tentang ilmu keindahan bahasa Arab, ini namanya sajak. Hadirin Bapak Ibu semua, buat 4 kalimat secara spontan, hadirin, secara langsung, tapi padat maknanya, isinya sangat dalam dan membantah keyakinan yang ada ketika itu, Pak. Siapa yang bisa hari ini Pak buat sekaligus? Dan maknanya indah, setiap akhir kata sama, dal 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 dal. Ahad, Somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Luar biasa. Nabi menjawab, gak usah ceramah 1 jam, Pak. Cukup baikkan ayat ini, mereka faham. Orang-orang Arab ini. Luar biasa surat Al-Ikhlas. Yang kedua, Bapak Ibu subhanahu Allah, keistimewaan ayat ketiga. Keistimewaan mempelajari Asmaul Husna itu bagian dari pokok ibadah kepada Allah. Awalu fardin faradallahu ala khalqi, kewajiban pertama yang difardukan oleh Allah kepada makhluknya, ma'rifatu, adalah mengenal Allah. Fa idza arafahun nas, kalau orang-orang itu mengenal Allah, abadu, mereka akan benar beribadah. Kenapa masih ada orang yang malas, Pak? Atau bahkan begitu mudah meninggalkan ketaatan, atau begitu mudah orang bermaksiat kepada Allah? Pasti karena dia tidak mengenal Allah. Pasti ya dia. Kalau orang yang mengenal Allah, dia akan tahu ya. Kalaupun dia berdosa, dia akan cepat bertobat karena kenal sifat Allah, Pak. Begitu keras siksanya.
Kalau orang mengenal Allah, dia cepat bertobat. Kalau dia pernah meninggalkan ketaatan, dia akan cepat perbaiki karena dia mengenal Allah. Kalau orang tidak mengenal Allah, justru akan semakin jauh dari Allah. Keempat, sebab ijabahnya doa. Hadirin, ini diantara anjuran dari para ulama, kalau kita mengawali doa, sebut dulu nama-nama Allah. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam. Kita sebut, atau bahkan nama yang spesifik. Bagus sekali kalau sesuai dengan permintaan kita. Kita ingin mensucikan diri kita. Tahu hadirin, ya Allah, saya ini banyak dosa. Ya Kudus, Engkau yang Maha Suci, sucikanlah hati saya. Sebut nama Allah yang sesuai dengan permintaan kita. Walillahil asmaul husna fad'u biha. Milik Allah lah nama-nama yang mulia itu. Fad'u biha, berdoalah dengan asmaul husna. Langsung diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berdoa sebut dulu asmaul husna, nama-nama Allah itu. Kelima hadirin, mendapat cinta Allah taala ketika kita mempelajari asmaul husna. Ini satu hadis yang masyhur juga hadirin. Satu waktu Nabi pernah mengutus seorang, dia jadi imam Pak, di satu peperangan. Tapi di setiap kali dia sholat, dia menutup sholatnya dengan Qul huwallahu ahad. Jadi kalau kata penjelasan ulama yang itu, di setiap rakaat kedua itu pasti al-ikhlas Pak. Jadi memang rakaat pertama yang lain, tapi rakaat kedua al-ikhlas Pak. Samalah dengan kita, kalau sholat sunat al-ikhlas favorit ya Pak. Kalau surat kulhu, nah itu favorit hadirin. Nah, ketika mereka kemudian lapor kepada Nabi kan, ya Rasulullah, itu si fulan yang kau utus itu jadi imam itu, baca itu surat al-ikhlas lagi, surat al-ikhlas lagi, kayak gak ada yang surat lain, kata mereka. Nabi ketika itu, salluhu li ayyi syai'in yasna, tanya dia kenapa melakukan seperti itu. Nabi nggak langsung menegur misalnya, Pak baca surat-surat yang lain, enggak. Nabi tanya dulu kenapa dia melakukan itu. Akhirnya mereka bertanya lah, hadirin, apa jawaban seorang imam ini? Dia mengatakan, li annaha sifatur rahman wa ana uhibbu an aqra'a biha. Apa salahnya? Itu surat al-ikhlas itu, kata dia, itu sedang menjelaskan sifat Allah ar-rahman. Surat al-ikhlas itu sedang menjelaskan, mencakup bahkan seluruh sifat Allah. Dan aku senang sekali kalau ketika aku sholat membaca surat al-ikhlas, karena aku sedang merenungkan, mentadaburi sifat-sifat Allah. Kata seorang imam ini, disampaikan kemana Nabi Pak. Nabi ternyata dia ya suka sama surat al-ikhlas. Apa kata Nabi SAW? Akhbiru annallaha yuhibbu. Sampaikan kepada dia, barusan Allah menyampaikan Allah mencintainya karena dia membaca surat al-ikhlas Pak. Nih, Masya Allah, Bapak Ibu semua, ini jadi dalil Pak yang sering baca surat al-ikhlas. Cuman bedanya kalau dia ditanya kenapa itu sifat Allah, kalau kita kenapa baca surat al-ikhlas, pondok Ustaz. Kedua, cuman itu yang dihafal Ustaz. Alasannya beda, kalau kita kan itu. Kalau ini karena paham sifat-sifat Allah, menghadirkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Orang yang memahami Asmaul Husna, Allah hadirkan cintanya. Kemudian keenam, Bapak Ibu semua, pokok dari segala ilmu, ini kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, wa kama anna kulla mawjud siwahu fa ijaduh fa wujudun man siwahu tabi'un li wujudih. Kalau seluruh yang ada ini Allah yang mewujudkan, bahkan segala yang ada itu mengikuti kepada wujud Allah. Fakadzalikal ilmu biha aslun lil ilmi bi kulli ma siwa. Maka ilmu tentang Allah itu adalah ilmu yang paling pokok dibandingkan seluruh ilmu yang ada. Karena kan semua yang ada di sini Pak, udaranya, airnya, manusianya, seluruh yang wujud yang ada di dunia ini bergantung kepada Allah. Maka ilmu yang paling mulia itu karena Allah sebagai pokok yang wujud di dunia ini, maka ilmu tentang Allah adalah ilmu yang paling pokok dalam agama kita. Ini kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Ketujuh, mengenal nama-nama dan sifat Allah merupakan pokok khasyah. Orang semakin mengenal Allah, semakin takut kepada Allah hadirin.
Apa di dalam Al-Quran surat Fatih ayat 28? Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Hanya saja orang-orang yang takut kepada Allah, mereka itu adalah orang-orang yang tahu, Pak. Yang tahu tentang Allah berbeda sekali orang yang tidak tahu tentang Allah. Orang yang mengenal sifat Allah beda rasanya ibadahnya dengan orang yang beribadah tanpa tahu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Beda sekali hadirin. Bapak Ibu semua mungkin selama ini ya dengan kajian Ustaz Dedi, itu pasti terasa hadirin ketika kita mempelajari satu sifat, beberapa sifat. Ternyata mempelajari Asmaul Husna itu bukan hanya untuk masalah akidah kita, Pak. Bahkan akhlak kita pun berpengaruh sekali. Ibadah kita pun berpengaruh sekali. Ini keistimewaannya. Maka orang yang mempelajari asma dan sifat Allah itu pasti Allah hadirkan rasa takut kepada Allah. Kedelapan, terhindar dari bahaya. Ini doa yang kata Nabi SAW, kalau seorang hamba di setiap pagi dan sore dia berdoa, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim, 3 kali, maka tidak ada sesuatu pun yang akan membahayakannya. Kenapa? Karena dalam doa ini kata para ulama, la yadurru ma'asmihi syai'. Kita sedang menyebut nama Allah. Ya Allah, dengan nama Allah yang tidak akan memadorotkan, ma'asmi, dengan nama Allah. Kalau kita menyebut dan nama-nama dan sifat-sifat Allah, itu jadi penghindar dari mara bahaya untuk kita semua. Kesembilan, hadirin, ini saya singkat saja ya. Asmaul Husna merupakan ilmu yang paling agung. Itu kata Syekhul Islam. Wal Qur'anu fihi min dzikri asma'illah wa sifatihi wa af'ali. Bukankah kalau kita baca Al-Qur'an hampir setiap ayat ditutup dengan nama dan sifat Allah, Pak? Itu menunjukkan kata Imam Ibnu Taimiyah, aktsaru mimma fihi min dzikril aqli wa syubi wan nikah fil jannah. Bahkan nama-nama dan sifat Allah itu paling banyak disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran daripada makanan surga, minuman surga, bahkan tentang pernikahan di surga. Maka menunjukkan nama-nama Allah itu lebih nikmat dibandingkan makanan-makanan di surga, minuman-minuman di surga. Makanya kan nanti hadirin kalau kita ditanya, nikmat apa yang paling nikmat nanti di dalam surga? Melihat wajah Allah Ta'ala. Hadirin, langsung, itu adalah nikmat yang paling agung. Ini kata Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Dan yang terakhir, ini sebagai penutup Bapak Ibu semua, orang yang mempelajari Asmaul Husna, mengamalkannya, pasti dia akan mendapat keberkahan hidup. Kata Nabi SAW, ini di dalam hadis riwayat Muslim, idza dakhala rajulu baitahu fadzakarallah. Orang yang masuk rumahnya kemudian dia menyebut nama Allah. Dia sebut nama Allah inda dukhulihi, bahwa inda ta'amihi, atau dia masuk atau ketika dia makan, maka setan akan mengatakan la mabita walakum wala asya. Hei setan, setan manggil setan yang lain, kan? Hei setan, malam ini tidak akan ada waktu bermalam untuk kalian, gak ada makan malam untuk kalian. Ini hamba ini sudah berzikir di rumahnya, kata setan. Atau yang terakhir hadirin, ini sebagai penutup kajian pada subuh kali ini, dari Abdullah bin Abbas dari Nabi SAW, iblis berkata ketika itu, ya Rabbi, ini hadis riwayat Abu Nuaim dalam kitab Hilyatul Auliya, kata Albani hadis ini hasan, Pak. Ya Rabbi, laisa ahadun min khalqika illa ja'alta lahu rizqan wa ma'isyatan. Kata iblis, ya Rabbku, tidak ada seorang hamba pun kecuali engkau berikan rezekinya, engkau berikan kehidupannya. Kemudian dia tanya iblis, fama rizki? Kalau begitu apa rezeki yang aku dapatkan kalau seluruh hamba engkau berikan rezeki? Kata iblis. Apa jawaban Allah ketika itu? Ma lam yudhkar alaihi ismi. Rezekimu wahai iblis selama namaku tidak disebutkan, maka itu jadi rezeki iblis. Bapak Ibu subhanahu Allah, ketika kita semakin banyak menyebut nama Allah, Pak, kemuliaan ini luar biasa. Keberkahan hidup, jauh dari mara bahaya, semakin nikmat hidup, perubahan akhlak, banyak sekali keistimewaan kita ketika kita mempelajari Asmaul Husna.
Wallahu a'lam bishawab. Hadirin Bapak Ibu subhanahu wa Allah, hanya itu mungkin pada sebelum kali ini yang bisa saya sampaikan. Alhamdulillah, ini silaturahim yang pertama saya dengan Bapak Ibu semua. Semoga Allah berikan kesehatan terus kepada kita semua hadirin. Allah istiqomahkan kita. Nah, insya Allah nanti selanjutnya, ini kalau saya ini sudah beberapa, jadi ini mohon maaf saya biasa tampilkan Microsoft seperti ini supaya mudah, dan kalau nanti sudah terkumpul materinya bisa dibukukan, Pak. Jadi Bapak Ibu semua kalau ingin mengulang itu mudah untuk, nah ini jadi mudah. Saya sudah sampai ada 11 nama yang sudah saya tulis dan penjelasannya. Biasanya saya 3 merujuk kitab hadirin. Pertama, karya Imam Al-Qurtubi. Beliau punya kitab namanya Al-Asna fi Syarhi Asma'il Husna. Imam Al-Qurtubi bagus sekali karena biasanya beliau itu menjelaskan dari sisi bahasa dulu. Kenapa Rahman itu disebut Rahman misalnya. Itu diungkap dulu secara bahasa. Seperti apa, baru kemudian kaitannya dengan hadis, dengan Al-Quran. Kemudian di akhir bahasan biasanya Imam Al-Qurtubi menyebutkan bagaimana kita menteladani sifat Allah ini. Nah, itu bagus sekali. Sayang saya belum menemukan terjemahnya, Pak. Gak tahu, memang saya belum tahu, mungkin sepertinya kayaknya ada, Pak. Tapi saya belum menemukan terjemahnya. Memang agak tebal hadirin, kitabnya sampai 700 halaman. Ini kayak Imam Al-Qurtubi. Kedua, ini kitab ringkas. Saya senang, Imam Al-Ghazali menulis juga, namanya Al-Maqsad Al-Asna fi Syarhi Asma'il Husna. Nah, Imam Al-Ghazali itu lebih ringkas, Pak. Satu penjelasan nama itu terkadang hanya 1 halaman 2 halaman, tapi beliau meringkas apa saja yang terkandung dalam nama ini, beliau ringkaskan. Misalnya nama ini memiliki 3 makna, ini. Itu untuk mempermudah kita memahami asma Allah. Yang ketiga, nanti mungkin dari kajian ini hadirin ke depan, nah, karya ulama kontemporer ini pun sering dirujuk ya oleh Ustaz Dedi Hadi, karya Syekh Profesor Dr. Rotib An-Nabulsi. Nah, beliau ini, kalau ini sudah ada terjemahnya, Pak. Terjemahnya Mengenal Allah, kalau tidak salah penerbitnya Pustaka Turos salah. Nah, itu judulnya Mengenal Allah. Bapak Ibu semua bisa beli dulu, itu bagus karena beliau menjelaskan Asmaul Husna bagaimana kaitannya dengan kehidupan, dengan kisah-kisah seperti hal yang tadi hadir, menarik sekali yang mengkaitkan nama dan sifat Allah dengan kehidupan kita sehari-hari. Baik hadirin Bapak Ibu semua, hanya itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf jika ada kekurangan, keterbatasan dari ilmu saya. Adapun yang benar semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah hadirkan keberkahan yang berlimpah di pagi hari ini hadirin. Allah berikan keberkahan untuk aktivitas kita. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.